tampak menunjuk jam yang ada di stadion sambil menanyakan keputusan wasit yang agak kontroversial tersebut. Anehnya lagi, pemain Chinese Taipei juga tampak kebingungan dan ikut-ikutan protes kepada wasit. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, terkait dengan perlawanan semalam yang kalau anda perasan ya, Indonesia menentang Chinese Taipei, wasit atau pengadil meniupkan whistle awal ya, sebelum habisnya tempo yang sebenarnya. Jadi dalam dunia sepak bola ataupun bola sepak kini ya, penghentian pertandingan sebelum waktunya adalah peristiwa yang jarang terjadi dan selalu menjadi topik perbicaraan yang hangat ya sekiranya ia berlaku. Jadi semalam itu berlaku. Jadi keputusan seorang wasit ini untuk menghentikan pertandingan bukanlah hal yang mudah ya, dan seringkali memicu kontroversi dan berbagai ragam reaksi dari para pemain, pelatih, dan penggemar juga. Jadi salah satu contoh dramatis dari penghentian pertandingan yang tak terduga terjadi dalam laga antara timnas Indonesia semalam menentang Chinese Taipei yang berakhir dengan skor 9-0. Jadi alasan di balik penghentian pertandingan ini menjadi pokok perbincangan dalam sorotan dalam video pada kali ini guys. Saya pun ingin melihat sendiri juga apakah sebab dan musababnya. Jadi dalam video ini kita akan melihat bagaimana alasan yang tentang pemberhentian ini dengan lebih jauh yang mendorong untuk wasit mengambil keputusan dramatis ataupun dampaknya terhadap pertandingan serta sepak bola selepas ini juga. Jadi mungkin ada alasan-alasan tertentu juga ya. Kalian kalau di stadion semalam, Stadion Manahan Solo, melihat sendiri pertandingan itu bagaimana serunya dengan gol yang begitu banyak sekali, dengan kegembiraan penyokong, penonton, dan juga pemain-pemain. Tiba-tiba baru menit ke-90 itu belum lagi masa tambahan selesai, ditiup whistle ataupun fluid oleh wasit itu. Jadi ayo guys, kita simak dulu video ini. Kita lihat apakah penyebab yang berlaku demikian. Yuk, daripada channel Online News, kepada yang baru ketemu channel ini juga, kalian boleh subscribe, like, dan share juga ya. Oke, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. وعاداته الصلاة يعني دخلنا في غرفته أنا وأختي وأخي أحيانا. Saya pikir sangat wajar wasit Ya, betul. tepat tadi untuk menghentikan laga dengan skor yang sudah sangat jauh. Oke, kasihan kepada pemain Chinese Taipei, wasit hentikan laga sebelum waktunya ini guys. Tapi memang kadang-kadang kita pun heran juga ya, menit ke-90 tidak ada tambahan masa, selalunya 5 menit, 3 menit, ataupun 6 menit. Tetapi semalam itu 66 kan 90. Saya pun tidak berapa perasan guys. Tetapi apabila di ini Pratama Arhan ini coba untuk menghalang ke wasit itu, pengadil itu, dan mungkin dia beritahu kenapa terlampau awal habis, apa belum lagi ada tambahan masa sedikit, tetapi wasit meniupkan whistle-nya kan. Jadi coba kita teruskan dulu guys. Dan harus ada respect juga yang diberikan bagi tim lawan Tiongkok Taipei agar tidak lagi lebih dipermalukan. Mengejutkan. Begini pengakuan wasit yang memimpin laga antara timnas Indonesia U23 versus Chinese Taipei U23 seusai dirinya memilih menghentikan pertandingan tanpa masa injury time. Pada laga tersebut, wasit yang diketahui bernama Yahya Mohamed meniup peluit panjang tanda pertandingan usai tepat pada menit ke-90. Oh, artinya dia 66-90 dia tiup peluit tuh kan, whistle tuh dia tiup. Jadi ini maksudnya tiadalah masa tambahan yang 1 menit, 2 menit, 3 menit, ataupun yang 5 menit. Dan saya pun tidak perasan guys, masa di tepi dekat coach Sintayong apa semua yang kan ada pengadil di tepi itu menaikkan menit perlawanan tinggal berapa lagi masa tambahannya. Itu mungkin saya pun tidak nampak lah adakah tidak. Tapi jarang-jarang berlaku kalau 90 menit tepat, itu jarang-jarang berlaku. Tidak mungkin. Dia tetap ada tambahan masa mungkin 3 menit, 4 menit, atau 5 menit. Gitu. Jadi ini laga tersebut tanpa tambahan waktu sedikit pun.
Sontak kelakuan wasit tersebut mendapat protes dari Prata Arhan. Nah, tuh ada Arhan protes tampak juga. menunjuk jam yang ada di stadion Oh. sambil menanyakan keputusan wasit yang agak kontroversial Betul juga tersebut. kan? Anehnya lagi pemain Chinese Taipei Dia tengok juga jam. tampak kebingungan dan ikut-ikutan protes kepada wasit. Chinese Taipei pun dia tengok jam, dia tengok jam pengadil wasit nih guys sini. Dia tengok betul kan enggak? Mungkin orang pun terkejut lah, tergamam, kaget, terperangah. Itu bahasa-bahasa Indonesia nih. Saya mulai belajar sudah. Jadi terkejut juga ya. Sambil Nih menunjuk Chinese jam Taipei tangan punya yang nih. dipakai sang Dia pengadil. tengok jam tangan Tak tuh. ingin keputusannya jadi polemik, wasit asal Uni Emirat Arab tersebut akhirnya Dari angkat bicara UAE. terkait alasannya kenapa ia menghentikan laga tanpa masa injury time. Nah, kenapa Menurutnya, tuh? ia merasa kasihan kepada pemain Chinese Taipei yang sudah tidak berdaya menahan gempuran timnas Indonesia U23. Oh, begitu ah. Ini adalah bentuk rasa respect saya kepada pemain Chinese Taipei. Mereka sepertinya sudah kewalahan menghadapi Indonesia, Aduh. ucapnya kepada awak media usai laga. Saya pikir sudah wajar saya menghentikan pertandingan di saat skor sudah 9-0, tambahnya. Pada laga tersebut, timnas Indonesia U23 berhasil pesta gol ke gawang Chinese Taipei. Tim berjulukan Garuda Muda itu membantai timnas Chinese Taipei 5-0 di babak pertama. 5-0 Dan mereka guys. menambah keunggulan menjadi 9-0 di babak kedua. Hasil ini membuat timnas U23 Indonesia menjadi pemuncak klasemen grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Menentang Selesai laga, Turkmenistan pelatih nanti ya. Chinese Taipei U23, Seng Tailin membeberkan penyebab Seng timnya Tailin. bisa kalah telak dari Indonesia. Menurut Seng Tailin, kesuksesan timnas U23 Indonesia menaklukkan timnas U23 Chinese Taipei tak terlepas dari motivasi tinggi Garuda Muda. Hari ini kami mengharapkan para pemain untuk tampil dengan kemampuan terbaik mereka, kata Seng Tailin. Namun para pemain Indonesia tampil dengan motivasi tinggi yang sangat jelas terlihat energi dari pemain Indonesia sangat besar di antara seluruh pemain, kata Seng Tailin lagi. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong merasa senang karena skuadnya dapat bermain baik dengan mengalahkan Chinese Taipei 9-0. Ia pun bangga karena timnas Indonesia U23 dapat bermain dengan penuh semangat demi lambang Garuda di dada. Kami sepakat para pemain sudah menunjukkan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong. Semoga kami bisa melanjutkan tren positif ini di laga penentuan melawan Turkmenistan nanti, tambahnya. 선수들이 더 잘해줄 것이다. Oh, ini Shin Tae-yong. Oke guys, itu alasan daripada wasit itu menghentikan perlawanan itu seawal 90 menit tanpa ada masa tambahan. Tetapi sebenarnya guys, apapun alasan, mungkin wasit sendiri melihat sudah angka 9-0 ya. 9-0 itu terlalu besar ya untuk satu turnamen seperti kelayakan Piala Asia U23 ini. Jadi wajar juga pengadil ataupun wasit ini meniupkan wisilnya di menit yang ke-90 ini. Jadi itu tindakan yang tidak pun menyalahi undang-undang, itu tindakan yang sewajarnya dan bijaksana. Apapun, saya salut juga dengan ini pemain Chinese Taipei ini. Walaupun wasit meniup awal, tapi mereka coba ingin sendiri mendengar apa yang wasit ingin katakan dan melihat jam wasit sendiri tadi guys. Kenapa diberhentikan awal? Mungkin mereka juga terkejut, kaget ya. Mungkin mereka ingin lagi bermain sebenarnya. Dan salut memanglah dengan pemain Chinese Taipei ini. Walaupun mereka sudah ketinggalan dengan 9-0, tapi permainan mereka itu, sportivitas mereka itu sangat tinggi. Mereka coba ingin melawan lagi dengan timnas Indonesia ini. Jadi satu motivasi ataupun pengajaran di sini ya, bahwa sekiranya walaupun tertinggal dengan begitu jauh, tetapi semangat permainan itu masih lagi di dalam jiwa mereka untuk negara mereka. Itu yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Chinese Taipei ini. Mereka tidak juga mengalah, mereka tidak melemahkan perlawanan, malahan mereka coba bermain dengan stamina, mengejar bola juga, dan mereka betul-betul ingin mencipta satu ataupun cetak satu gol sekurang-kurangnya untuk Chinese Taipei. Dan apapun, mereka tidak dapat menembusi bagian pertahanan, kemudian tengah mereka dikunci dan sebagainya. Jadi wasit juga memainkan peranan yang penting juga dalam perlawanan ini, karena tidak ada banyak kontroversi guys. Jadi ini senanglah
Pemain-pemain pun rasa aman bermain karena kontroversi daripada pengadil itu sangat berkurang. Dan kalau ditengok pun macam tiada pula kontroversi dari pengadil lah. Dia tiupkan whistle yang awal itu pun itu cukup bagus sudahlah untuk Chinese Taipei. Nanti kalau dia ada lagi tambahan masa 5 menit ya, sudah tentu Indonesia mungkin akan dapat gol lagi. Nah, jadi nampak di situ kebijaksanaan untuk wasit ini mengimbangkan suasana dan keadaan itu sama ada Chinese Taipei ataupun Indonesia itu. Dan sebenarnya Chinese Taipei bersyukur juga dapat ditiup awal whistle itu supaya mereka lagi tidak kebobolannya. Tapi semangat pemain Chinese Taipei inilah memang bagus juga lah. Dia seolah-olah ingin bermain lagi guys. Ingin bermain lagi mendapatkan gol ya untuk Chinese Taipei walaupun 1 gol. Tapi apapun kita doakan semoga Indonesia nanti menentang Turkmenistan pada 12 hari bulan ini. Dan Malaysia 12 hari bulan juga akan menentang Thailand ya. Dan mudah-mudahan Malaysia juga mendapat kemenangan ya untuk perlawanan itu. Saya ingin mereaksi juga sedikit terkait dengan perlawanan Malaysia dengan Thailand nanti. Bagaimana kesudahannya. Dan saya menjangkakan Malaysia menerapkan permainan yang sangat laju juga, stamina yang kuat. Dan dia pun baru-baru ini Malaysia menang 4-0 ke atas Filipina. Itu menunjukkan mereka juga inginkan dahaga kepada kelayakan lolos ke Piala Asia nanti. Saya mendoakan juga Malaysia, mudah-mudahan Malaysia Indonesia akan terus maju jaya dalam sepak bola ini dan dapat memimpin Asia Tenggara ini. Tinggalkan Thailand, tinggalkan Vietnam, biar Malaysia Indonesia di atas nanti selepas ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin menurut kalian bagaimana terkait dengan wasit ini tadi, dan apa prediksi kalian untuk perlawanan dengan Turkmenistan itu? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.